Mengingat orang-orang miskin. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Perhatian Allah bagi orang miskin dan melarat. Dalam berbagai cara, Tuhan telah mengungkapkan perhatian besar bagi orang miskin yang kekurangan dan tertindas. Ia menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan mereka, pertolongan mereka, pelepas mereka, dan pemelihara mereka. Dia menyatakan tujuan keseluruhannya bagi mereka sebagai berikut. Maka, tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Di dalam Tauratnya, Tuhan juga melarang hal membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang miskin. Jikalau orang miskin memberikan suatu jaminan atau gadai bagi pinjamannya, seperti misalnya jubahnya, maka orang yang meminjamkan uang harus mengembalikan jubah itu sebelum matahari terbenam. Jikalau orang miskin bekerja untuk orang kaya, dia harus menerima bayarannya setiap hari, sehingga dapat membelikan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Sepanjang masa panen, gandum yang rontok harus ditinggalkan, sehingga dapat dikumpulkan orang miskin untuk makanan mereka. Sebenarnya, tepi suatu ladang khususnya harus dibiarkan untuk dipanen oleh orang miskin. Yang lebih menonjol lagi adalah perintah Tuhan bahwa setiap 7 tahun, semua hutang orang Israel yang miskin harus dibatalkan. Juga, orang kaya tidak boleh menolak meminjamkan uang kepada orang miskin hanya karena terlalu dekat dengan tahun ke-7. Samping menyediakan tahun pembebasan utang itu, Tuhan menyiapkan tahun mengembalikan tanah milik, tahun Yobel, setiap 50 tahun, ketika Dia memerintahkan bahwa semua tanah telah berpindah tangan pada tahun-tahun sejak tahun Yobel yang sebelumnya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Dan yang paling penting, keadilan tidak pilih kasih. Baik orang kaya maupun orang miskin tidak boleh menerima sikap pilih kasih di pengadilan. Demikianlah, Tuhan berusaha untuk melindungi orang miskin dari pemerasan oleh orang yang berharta dan menjamin keadilan untuk mereka. Tanggung jawab orang percaya perjanjian baru kepada orang miskin dan melarat. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga memerintahkan umatnya untuk menunjukkan perhatian yang mendalam kepada orang yang miskin dan kekurangan, khususnya mereka yang ada di dalam gereja. Sebagian besar pelayanan Yesus adalah kepada orang miskin dan yang kurang beruntung di dalam masyarakat Yahudi yang kelihatannya tidak dipedulikan orang, seperti mereka yang tertindas, orang Samaria, orang yang berpenyakit kusta, para janda, dan sebagainya. Ia mengucapkan kata-kata hukuman yang keras kepada mereka yang berpegang teguh pada harta duniawi dan mengabaikan orang miskin. Yesus sendiri melakukan apa yang diajarkannya, dengan senantiasa membawa sebuah pundi-pundi yang digunakan untuk memberi kepada orang miskin. Lebih dari satu kali, ia memerintahkan orang yang mau menjadi pengikutnya untuk memperhatikan orang miskin, menolong mereka, dan memberi mereka uang. Pemberian itu tidak dipandang sebagai bersifat pilihan oleh Yesus. Sebenarnya, salah satu tuntutannya untuk memasuki kerajaannya yang kekal ialah, apakah kita sudah berbaik hati kepada saudara-saudara yang lapar, dahaga, dan telanjang. Rasul Paulus dan gereja mula-mula juga menunjukkan kepedulian yang mendalam bagi mereka yang perlu bantuan. Pada awal pelayanan Paulus, ia bersama Barnabas mewakili gereja Antiokhia di Syria, membawa persembahan ke Yerusalem untuk orang Kristen yang kekurangan di Yudea. Salah satu tujuannya pada perjalanan misi yang ketiga ialah mengumpulkan uang bagi orang-orang miskin di antara para orang-orang kudus Yerusalem. Ketika gereja di Korintus tidak memberi sebagaimana seharusnya, Paulus menasihatkan mereka panjang lebar tentang menolong orang miskin dan melarat.
Yesus menyamakan pemberian kepada sesama orang beriman dengan memberi kepadanya. Paulus menyatakan prioritas utama untuk saling mempedulikan secara jelas. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan ingin agar orang yang mempunyai banyak membaginya dengan mereka yang perlu bantuan, supaya ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Jadi, sebagai rangkuman, Alkitab tidak memberikan pilihan kepada kita selain bersifat peka pada kebutuhan material dari orang di sekeliling kita, khususnya dari saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Marilah kita tetap mengingat orang-orang miskin dan melarat di sekitar kita, terutama saudara dan saudari kita seiman. Semoga Tuhan Yesus memberkati.